kisah, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Guru Minda. Anugerah paras yang menawan membuatnya dikagumi oleh seisi kerajaan. Sayangnya, di balik ketampanan itu, tersembunyi sifat angkuh dan sombong di dalam dirinya. Masya Allah Pengumuman, Pangeran Guru Minda telah dijodohkan. Masa dijodohin sih? Gak mungkin ya sih. Aku sih gak percaya ya. Mungkin banget, kita dengerin aja. Sorry guys, hari ini hari terakhir aku single. Guru Minda pun menemui tunangannya. Hah? Ini beneran gak sih? Ini pasti prank kan? Kalian gak lihat sih mukanya itu loh, kayak monyet. Hah? Dewi? Guru Minda, rupamu tak selaras dengan sifatmu. Aku akan kutuk rupamu menjadi seburuk sifatmu. Oh, oh, Guru Minda gagal melewati ujian dari dewa dan dewi. Kutukan ini hanya bisa digugurkan oleh cinta sejati. 5 tahun kemudian, di kerajaan Pasir Batang hiduplah raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, Permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta pada salah satu putrinya yang bernama Purbasari dan Purbararang. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda lihat Kanda murung terus. Ada yang bisa Dinda bantu? Kanda sudah tidak muda lagi, Dinda. Semakin hari, Kanda sudah semakin tua. Kanda tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung. Siapa yang akan menjadi penerus Kanda? Apakah Purbasari atau Purbararang? Jikalau demikian, bagaimana keputusan ini kita serahkan kepada para rakyat, Dinda? Gagasan yang bagus, Kanda. Dinda akan mendukung apapun keputusan Kanda. Selamat datang di kompetisi Kerajaan Pasir Batang. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Purbasari dan Purbararang. Rakyat-rakyatku, akulah si Purbararang, putri kerajaan yang paling menawan. Putri pertama sudah pasti tidak ada lawan. Akulah yang akan menjadi ratu kerajaan. Rakyat kerajaan Pasir Batang, akulah Purbasari, putri bungsu kerajaan ini. Suatu kehormatan bisa berdiri menjadi calon ratu di tengah gemuruh rakyat-rakyatku. Ini dia saatnya pengumuman. Kompetisi merupakan hasil suara dari rakyat kerajaan Pasir Batang. Purbararang dan Purbasari silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, kita undang juri kita satu-satunya. Saya persilakan Yang Mulia Rama Prabu untuk mengumumkan pemenang kompetisi kerajaan. Saya umumkan keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang kepada rakyat bahwa yang akan menjadi ratu kerajaan Pasir Batang adalah Purbasari. Hal ini
menyebabkan Purbararang merasa iri dan dengki kepada Purbasari. Kalian pikir aku bakal marah? Hah, aku sih santai aja ya. Asal kalian tahu, Purbararang gak akan pernah kalah. Pakai dukun, pakai racun, kita halalkan cara apapun. Daya! Maaf, ada apa Tuan Putri? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya, cepat! Baik Tuan Putri. Mereka pun mulai menyusun taktik untuk menjatuhkan Purbasari. Sayang, kita harus bikin Purbasari diusir jauh ke hutan. Ratu kerajaan, mimpi. Tenang aja sayang, kita bikin dia jerawatan. Aku tahu di mana dukun terkuat di kerajaan. Setelah itu, aku dan kamu akan menjadi raja dan ratu kerajaan Pasir Batang. Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta bantuan. Kebencian, persaudaraan, kau datang kepada orang yang tepat. Benar Neronde, kami membutuhkan bantuanmu untuk menjatuhkan saudariku. Adikmu sangat baik hati. Tentunya akan sedikit lebih sulit untuk membuat sihir bekerja padanya. Apakah mustahil? Oh, tentu tidak. Namun, kau tahu ada harga untuk setiap permintaan. Tenang saja, kami sudah menyiapkan banyak harta untuk memintamu melakukan ini. Apakah ini cukup? Bayaranku lebih mahal dari ini. Namun, karena kamu adalah tamu spesialku, aku akan memberi diskon kali ini. Ini, minumkan ini kepadanya dan harus kau yang memberikannya. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Selamat ya Tuan Putri, sudah terpilih menjadi ratu. Makasih ya Nisari, sudah selalu menemaniku. Purbasari, aku telah membuat minuman untukmu. Minumlah. Terima kasih Purbararang. Setelah ini, pasti Purbasari akan menjadi buruk rupa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada apa Tuan Putri? Nisari, tubuhku kenapa menjadi seperti ini? Ya ampun, Gusti, kenapa bisa seperti ini Tuan Putri? Ih, menjijikan banget deh. Ih, dasar buruk rupa. Ini pasti pertanda buruk untuk kerajaan Pasir Batang. Mana bisa seorang yang buruk rupa sepertimu menjadi ratu kerajaan? Aku akan memberitahu Ayahanda. Purbararang pun memulai fitnahnya kepada Purbasari. Lihatlah dia. Inilah akibat dari keputusan Ayahanda. Ini merupakan pertanda buruk bagi kerajaan kita. Bagaimana bisa seorang ratu buruk rupa sepertinya? Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, maka Purbasari akan diasingkan dari kerajaan. Jika
jika memang itu yang terbaik, Purbasari rela jika tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Purbasari pun diasingkan ke hutan demi kebaikan kerajaan Pasir Batang. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Makasih ya Nisari, kau memang teman terbaikku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari aku akan membawakan makanan dari kerajaan untukmu. Makasih ya Nisari. Sementara itu, di kerajaan Pasir Batang terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, dengan kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan Ratu. Berikan Ratu bantu kami dengan memberi kami sedikit makanan. Lancang banget ya, kalian tuh siapa? Beraninya meminta makanan kepadaku? Dayang! Maaf, ada apa Ratu? Usir mereka dari sini, cepat! Baik Ratu. Warga pun mulai membicarakan tentang kejamnya pemerintahan Purbararang. Jahat banget gak sih Ratu Purbararang? Lah, kamu baru tahu? Dia kan emang jahat dari dulu. Sifatnya beda banget sama Putri Purbasari. Iya bener, pantas aja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari sebagai calon ratu daripada Purbararang. Terus kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Oh, kalian nggak tahu? Putri Purbasari kan sekarang jadi buruk rupa tahu. Kok bisa? Kalau kata aku mah pasti dia diguna-guna gak sih? Iya bener banget. Debat. Purbasari mulai menjalani kehidupannya di dalam hutan. Namun tiba-tiba... Hai. Wah, kamu kenapa? Panjang deh ceritanya. Muka kamu kenapa? Muka kamu kenapa? Muka kamu lutung. Aku kan emang lutung. Tapi kok kamu bisa ngomong? Panjang deh ceritanya. Oke. Kalau gitu, kita cerita aja yuk. Boleh. Kamu duluan ya. Oke deh. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti bertarung. Pukul sultan belantara, telah kulatih menjadi perkasa. Oh, jadi kamu kayak sungguh gitu ya? Ya, gitu deh. Kalau kamu? Namaku Purbasari. Rupaku aslinya agak gini. Kalau aku jahat dan iri, dia mengusirku jauh ke sini. Wah, jahat banget ya kalau kamu. Iya. Kenapa dia ngusir kamu? Soalnya mestinya aku jadi ratu. Loh, kamu putri? Iya. Oh, pantas kelihatan keputriannya. Makasih ya, aku anak keduanya raja. Kamu berarti adek kan? Kok bisa jadi ratu? Iya, soalnya papa milihnya aku karena katanya aku yang lebih cantik. Oh, gitu ya sistemnya di kerajaan kamu? Iya, tapi aku dikutuk jadi kayak gini. Kayak gimana? Ya kayak gini, sakit kulit, jelek. Masa sih? Aku lihat keren aja. Walaupun kamu sakit kulit gini, tetap cantik kok. Iya sih, tapi kalau masih sakit kulit kayak gini, aku nggak bisa balik ke kerajaan aku. Aku pasti diusir. Emangnya kamu tiba-tiba sakit kulit kayak gini? Iya, tiba-tiba banget. Kok bisa ya? Aku habis minum sesuatu yang dikasih kakakku. Terus tiba-tiba aku jadi kayak gini. Kalau kayak gitu, obatnya cuma satu. Apa tuh? Skincare. Tapi kan skincare aku ketinggalan di istana. Gak bisa terserah kamu deh. Harus skincare aku. Hah? Kamu punya produk skincare? Iya. Aku punya produk herbal. Aman buat kulit. Emang butuh waktu, tapi pasti sembuh. Percaya sama aku. Oke, aku mau. Akhirnya, Purbasari mengikuti saran Lutung demi menyembuhkan penyakit kulitnya. Berharap hal itu dapat membuat Purbasari kembali ke istana. Sedangkan di kerajaan... Purbararang. Ih, berasa dipanggil setan deh. Ayo kalau ngomong jangan berisik-berisik dong. Kenapa? Purbararang, ayah merasa waktu ayah tinggal sedikit lagi. Waktu ayah buat ngapain? Ya waktu ayah di dunia ini, Purbararang. Oh, oke.
Purbasari, ayah minta kamu panggil Purbasari. Ih, ngapain manggil Purbasari? Ayah bentar lagi mau meninggalkan. Abis ayah meninggal itu, aku kan yang lanjutin. Kemarin ayah udah jelas ngomong kayak gitu. Kenapa kalian selalu bersaing? Ayah udah sekarat, tapi kamu masih bersaing. Panggil Purbasari ke sini. Purbasari itu sakit kulit, tahu nggak sih? Jerawatan dari atas sampai bawah. Itu bukan jerawat biasa, jerawat keluar lendir gitu loh. Ih, jijik banget. Geli liatnya, bikin merinding. Sudah lama sekali hal itu terjadi. Pasti sekarang Purbasari sudah sembuh. Kan dia di hutan, mana bisa sembuh sih? Hutan itu kotor. Pasti sudah sembuh. Intinya, panggil Purbasari ke sini. Sekarang juga. Iya deh, mau apa isi suratnya? Katakan di dalam surat tersebut bahwa ayah akan mengadakan kontes adu tampang pasangan. Kamu sudah mempunyai pasangan? Benar? Siapa namanya? Iya, namanya Indrajaya. Tidak menutup kemungkinan jikalau Purbasari telah menemukan pasangannya di luar sana. Ya udah deh, ngapain sih bikin kompetisi lagi? Bikin repot. Kita semua jadi repot karena ayah, tahu nggak sih? Lutung. Ya, kenapa cantik? Kenapa Purbasari? Lutung, aku baru dapat surat nih dari kerajaan. Wah, canggih banget kerajaan kamu. Bisa kirim surat ke tengah hutan kayak gini. Apa kata mereka? Aku disuruh ikut sayembara, adu ketampanan pasangan. Aku versus kakakku. Emangnya kamu udah punya doi ya? Enggak sih, aku jomblo. Lutung, kamu kan seseorang nggak? Enggak. Ya, terus kemana dong? Aku mau nyari cowok ganteng di tengah hutan gini. Iya, sedih ya. Lutung, kok kamu murung? Ya enggak, emang gini monyetnya. Introvert. Terus gimana kakak kamu tadi? Ya nggak tahu deh, aku males juga adu tampang kayak gini. Cowoknya juga nggak ada. Nah iya, nggak usah. Tapi aku mau balik ke istana buat ketemu ayah. Ya udah, kamu kesana aja. Terus aku ikut kamu. Jadi kalau kakak kamu aneh-aneh, aku bisa jagain kamu. Makasih ya Lutung. Siapa tahu di jalan nanti kamu ketemu cowok ganteng yang bisa kamu banggain di depan keluarga kamu. Iya sih, tapi kalau nggak ketemu cowok ganteng juga nggak apa-apa. Kan udah ada kamu yang jagain aku. Yaudah yuk, kita ke istana. Yuk, ayo. Kompetisi pun segera berlangsung di istana dengan Purbararang yang sudah menanti bersama Indrajaya tunangannya. Purbasari pasti tidak mempunyai pasangan. Dia kan dibuang jauh ke hutan. Apalagi dia penyakitan. Walaupun Purbasari membawa Satria, gak akan bisa nyanyi ketampanan pasanganku, Indrajaya. Ya iyalah sayang. Siapa yang mampu menyaingi ketampananku? Gak ada. Selamat datang di kompetisi adu ketampanan pasangan. Di sudut kanan ada Purbararang dengan Indrajaya. Teman-teman, Indrajaya tampan gak nih? Dan di sudut kiri ada Purbasari dengan Lutung, kau ingin mengalahkan donanku dengan Lutung? Kau berpikir apa Purbasari? Bahkan pangeran negeri seberang pun tak mampu mengalahkanku. Dan kau ingin menjadikan Lutung sebagai tunanganmu? Purbasari, kamu serius? Ya terus kenapa? Aku cinta kok sama dia. Cinta monyet maksudnya. Purbasari, Diam Lutung, mereka udah keterlaluan. tapi mereka benar. Aku emang Lutung. Jahat kalian semua. Maaf Purbasari, aku sempat meninggalkanmu. Hah? Emangnya kita pernah ketemu? Apa maksud kamu? Aku ini Lutung. Kamu sebenarnya manusia? Ini pasti karena ketulusanmu Purbasari.
Terima kasih banyak. Dan nama asliku adalah Guru Minda. Tapi tetap aja nggak sih tunanganku yang paling ganteng? Emang kamu siapa berhak nentuin? Emang kamu jurinya? Ya, tapi kan semuanya juga tahu kali siapa yang menang. Deh. Ayah sehat kan? Ibu, Purbasari. Ya, Purbasari, ayah baik-baik saja. Ada apa ribut-ribut di sini? Ini loh Raja, kompetisi adu tampang pasangan. Oh, saya hampir lupa. Baik, kita lanjutkan kompetisinya. Baiklah, di sisi kiri ada Purbararang dan Indrajaya. Berikan tepuk tangan. Di sisi kanan saya ada Purbasari dan Guru Minda. Berikan tepuk tangannya sekali lagi. Silakan Prabu Tapa Agung dan Permaisuri untuk menilai. Baiklah, kami persilakan kepada Raja untuk mengumumkan pemenangnya. Setelah menilai, menimbang, dan memutuskan, pemenang kontes adu ketampangan ini dimenangkan oleh Purbasari. Pemenangnya adalah Purbasari dan Guru Minda. Otomatis Purbasari akan menjadi Ratu Kerajaan Pasir Batang dan Guru Minda menjadi Raja. Tapi kan ayah, aku putri tertua. Emang kalian mau dia membawa kutukan lagi untuk kerajaan? Purbararang, kamu terus-terusan menjatuhkan saudarimu. Tapi ayah, Keluar dari sini! Ayah, bukankah ini berlebihan? Purbasari, tabiatnya kepadamu dan kepada rakyat kita sangatlah jahat. Tapi ibu, aku yakin dia hanya terbuai oleh harta dan tahta. Jikalau dia benar-benar jahat padaku, dia pasti telah membunuhku. Kau benar-benar baik. Apa yang kau katakan ada benarnya. Baiklah, kita akan memberinya kesempatan untuk berubah. Prabu Tapa Agung pun mengundang Purbararang untuk kembali ke istana. Purbararang dan Indrajaya menyadari perbuatan mereka dan meminta maaf kepada Purbasari. Akhirnya mereka pun hidup bahagia di kerajaan Pasir Batang.